Bapak tadi kegiatan Bapak di rumah sakit untuk hari ini sudah selesai nih Pak. Iya. Nah ini kita kan sambil melihat jalan-jalan di Batanghari juga. Iya, kita sambil jalan-jalan, lihat-lihat tempat yang sudah terbangun atau pembangunan-pembangunan di Batanghari mungkin. Nah mengenai pembangunan di Batanghari sendiri, ini pandangan Bapak untuk pembangunan di Batanghari pada saat ini bagaimana nih Pak? Ya, kalau melihat kondisi saat ini, pembangunan yang ada di Batanghari ya, sebenarnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Kita bicara pembangunan di sini tidak hanya infrastruktur berarti Mbak, di situ juga ada tidak hanya jalan tetapi juga bangunan, tempat-tempat bersejarah dan ikon-ikon di Batanghari. Karena sejauh ini sepengamatan kami, saya beserta tim, memang Batanghari ini butuh ikon-ikon atau pembangunan-pembangunan baru yang akan menarik minat ataupun menarik perhatian dari kabupaten dan provinsi-provinsi lain. Orang tua Bapak yaitu Bapak Abdul Fattah sendiri itu pernah untuk di Kabupaten Batanghari sendiri pernah dijulukin sebagai Bapak Pembangunan. Iya. Nah itu mungkin boleh diceritain sedikit nih Pak. Iya. Alhamdulillah almarhum dulu juga pernah menjabat sebagai pimpinan daerah Kabupaten Batanghari. Yang saya lihat, yang saya amati memang, dan setelah begitu saya mendengar dari masyarakat, beliau semasa menjabat memang concern sekali dengan pembangunan di Batanghari. Beberapa ruas-ruas jalan yang tadinya cukup sempit, beliau bergiat bagaimana caranya jalan itu dapat lebih lebar lagi. Tentunya juga dengan pembukaan lahan-lahan atau jalan-jalan baru. Sebagaimana kita ketahui, arus lalu lintas makin kesini makin ramai. Demikian juga kendaraan-kendaraan berat, truk itu. Saya ingat betul waktu itu beliau bercita-cita dan mempunyai visi bagaimana caranya kendaraan berat ini tidak melintas di dalam kota, sehingga kota dapat lebih rapi, lebih tertib, dan lebih ramai. Tidak ramai dengan kendaraan berat, tetapi ramai dengan aktivitas masyarakatnya. Mungkin itulah yang menurut saya beberapa dari sekian banyak pembangunan beliau yang pada akhirnya beliau menyandang atau disematkan istilahnya dari masyarakat sebagai Bapak Pembangunan Batanghari. Kan Bapak di sini mencalonkan diri menjadi calon Bupati Batanghari nih Pak. Kita tahu background Bapak sebelumnya sebagai seorang dokter dan juga pernah menjadi ketua Ikatan Dokter Indonesia sendiri untuk Batanghari ya Pak ya. Itu beralih dari dokter beralih ke politik. Itu apa yang memotivasi Bapak nih Pak? Ya, kalau pandangan saya terhadap politik, memang sejauh ini saya berprofesi memang bergulat di bidang kesehatan ya. Bagaimana pelayanan kesehatan yang baik, bagaimana alur penyelenggaraan kesehatan yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata pelayanan kesehatan yang baik itu juga dekat dengan aspek-aspek lainnya. Kita bicara pelayanan kesehatan tidak akan mungkin baik apabila ekonomi masyarakat tidak baik. Kita bicara ekonomi yang harus baik, itu harus juga ditunjang dengan infrastruktur yang mumpuni di Kabupaten Batanghari. Jadi saya merasa untuk ini kesehatan itu tidak serta-merta berdiri sendiri. Kait-mengkaitnya banyak. Itulah kenapa salah satu dasarnya saya harus bergerak dan berjuang di aspek politik. Selain itu juga memang pandangan-pandangan orang tua semasa beliau hidup dan menjabat, menduduki jabatan politik di Kabupaten Batanghari menjadi dasar pemikiran juga bagi kami gitu. Terus demikian juga dengan diskusi-diskusi saya dengan teman sesama organisasi profesi. Ini semakin memperkuat saya, niat saya untuk terjun di dunia politik. Ketika nanti Bapak sudah terpilih menjabat sebagai Bupati Batanghari, itu berarti
Bapak sudah siap nih Pak mengemban amanah. Insya Allah. Ini pandangan Bapak gimana nih Pak? Ya, terkait amanah ya, sejauh ini memang alhamdulillah selama berprofesi dokter saya senantiasa menjunjung tinggi etika kedokteran dan segala macam terkait kerahasiaan pasien. Jadi terkait amanah mungkin saya rasa insya Allah apabila terpilih nanti tentu saya akan menjaga dan mengupayakan bagaimana kepercayaan masyarakat ini dapat saya perjuangkan semaksimal mungkin. Nah, berarti ketika Bapak nanti terpilih dan menjabat sebagai Bupati Batanghari, berarti Bapak meninggalkan profesi Bapak sebagai seorang dokter nih Pak? Tidak sih, karena profesi dokter itu merupakan pengabdian seumur hidup. Jadi mungkin intensitas saya sebagai dokter mungkin akan berkurang karena ada kesibukan-kesibukan lain selain dokter. Namun demikian tidak akan menghapuskan hakikatnya bahwa saya sebagai dokter. Tentunya juga saya akan sebisa mungkin meluangkan waktu untuk melayani kesehatan masyarakat. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya juga ya, bahwa melayani bukan hanya ketika berprofesi sebagai seorang dokter, tapi sebagai seorang bupati pun juga bisa melayani masyarakat ya Pak ya? Iya, betul. Nah Pak, kan tadi Bapak sempat bilang juga bahwa Bapak juga sempat menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia untuk Batanghari, dan juga Bapak sering ikut organisasi-organisasi ketika masih kuliah. Apakah itu juga menjadi modal Bapak untuk maju di pemilu Batanghari 9 Desember nanti Pak? Ya, saya rasa organisasi profesi, organisasi kemahasiswaan dan beberapa macam organisasi yang pernah saya ikuti tentu menjadi modal ya. Di sana saya banyak sekali belajar bagaimana tata birokrasi organisasi, bagaimana caranya memimpin rapat-rapat, berdiskusi sampai kan bermusyawarah. Di situ mungkin juga ada demokrasi di dalam berorganisasi. Semasa saya berorganisasi di universitas, saya pernah mengikuti badan perwakilan mahasiswa, juga aktif di tim darurat medis. Dan setelah saya bekerja juga saya aktif di organisasi profesi kedokteran, mulai dari anggota sampai menjadi sekretaris, dan alhamdulillah hari ini saya dipercaya sebagai ketua. Artinya apa? Memang ini profesi, ada organisasi, itu sangat berpengaruh Mbak, sangat berpengaruh. Saya banyak belajar sekali dan saya banyak mendapat saran-saran dari sesama teman seorganisasi. Almarhum Bapak Abdul Fattah dan juga Ibu almarhumah Sofia Yusuf kan, beliau, Bapak dan Ibu sudah terjun lama di bidang politik nih Pak. Nama beliau juga masyarakat sudah mengetahui, kinerjanya juga yang sangat baik, masyarakat sudah mengetahui. Ada nggak Pak omongan, pasti kalau kita melihat omongan-omongan di luar sana, banyak yang mengatakan juga bahwa sedikit banyak Bapak itu ikut terjun ke politik karena orang tuanya. Ibarat kata mungkin masyarakat banyak yang bilang itu adalah ikut nama orang tua, ikut ketenaran yang sudah ataupun prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh orang tua. Itu untuk Bapak sendiri menanggapi komentar di luar sana gimana Pak? Ya, jadi memang tidak saya pungkiri bahwasanya peran orang tua, peran ayah dan ibu dalam membentuk karakter saya, dalam membentuk sikap saya dan pandangan-pandangan saya di Batanghari ini cukup berpengaruh. Tetapi saya di sini ikut berpolitik, ikut mencalonkan diri bukan hanya semata-mata istilahnya aji mumpung ya, tetapi saya memang berniat sejauh ini apa yang sudah dibangun dan dicita-citakan oleh orang tua, itulah yang kembali akan kami perjuangkan. Jadi memang betul bahwasanya orang tua kami, orang tua saya sangat berpengaruh dalam hal membentuk karakter saya, pandangan politik saya. Tetapi tidak hanya itu, tidak hanya mengandalkan nama, sosok orang tua,
agar untuk mencalonkan diri, tetapi lebih ke arah falsafah hidup beliau, bagaimana cara beliau membangun, dan itu yang insya Allah akan saya lanjutkan. Okay. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, satu yang dulu ingin orang tua Bapak cita-citakan di Kabupaten Batanghari ini, yang sekarang nih Bapak punya tekad kalau Bapak terpilih sebagai bupati, itu yang akan Bapak teruskan, kira-kira dari segi mananya nih Pak? Cita-cita beliau ataupun keinginan beliau terhadap Batanghari, visi beliau terhadap Batanghari cukup banyak ya Mbak ya. Namun satu diantaranya adalah beliau sangat ingin sekali Batanghari ini menjadi ikon. Ya, sebagaimana kita ketahui memang Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Kabupaten yang cukup tua, namun memang sejauh ini saya mengamati masih ada beberapa yang menyatakan bahwasanya Batanghari ini cukup tertinggal di kabupaten lain. Nah, berkaca dari situ, itu juga sudah isu yang sudah lama muncul waktu semasa beliau menjabat. Beliau sangat menginginkan untuk mengejar itu lagi, mengejar ketenaran Batanghari dan mengejar agar Batanghari ini dapat kembali didengar di provinsi, terdengar di provinsi. Nah, untuk itu memang Batanghari ini harus tampil, harus punya ikon-ikon pembangunan yang dapat mempunyai nilai lebih dibanding kabupaten lain. Salah satunya yang memang waktu itu pernah sering sekali disebut-sebutkan beliau, beliau inginnya Batanghari ini mempunyai ikon keagamaan, mungkin dalam bentuk Islamic Center ataupun Masjid Agung, sehingga ketika masyarakat kabupaten lain melintas, mereka dapat melihat itu dan mereka dapat beribadah di situ dengan cukup baik, cukup layak, dan menimbulkan kesan yang baik bagi Kabupaten Batanghari dan bagi tamu yang berkunjung ke kabupaten ini. Ya, Mbak Dira, ini kita sampai di salah satu ikon Batanghari, ya. Di sini ada, kalau di sini komplek namanya Bulian Sport Center. Jadi di sini adalah salah satu contoh, salah satu pembangunan yang dibangun di era pemimpinan Bapak Abdul Fattah, almarhum ayah saya, dan juga dilanjutkan oleh Bupati selanjutnya Pak Sinwan. Nah, ini merupakan 3 gedung olahraga. Ada fasilitas renang, ada fasilitas badminton, dan juga fasilitas voli dan gedung olahraga lainnya. Ini pembangunannya memang sempat menjadi polemik karena bertahun-tahun dan memakan biaya yang besar. Tetapi seperti yang tadi saya sebutkan, beliau sangat komitmen pembangunan ini harus berjalan sehingga Batanghari dapat dipandang di kabupaten-kabupaten lain. Itulah kenapa akhirnya bangunan ini terwujud, gitu. Dan boleh dikatakan berarti ketika kita memasuki bangunan ini atau kawasan di sini, berarti ingat bangunan ini, masyarakat ingat jasa-jasanya dari almarhum ya Pak ya? Kurang lebih begitu. Nah Pak, ini kan untuk pembangunannya sendiri sudah sangat bersejarah sekali, dan juga Bapak juga punya sejarah di sini juga dalam pembangunan ini. Pesan moralnya nih Pak untuk masyarakat apa nih Pak? Ya, pesannya adalah memang membangun itu cukup sulit ya, sebagaimana kita ketahui. Kita butuh usaha yang besar, butuh biaya yang cukup besar, belum lagi nanti kita mempertanggungjawabkan pembangunan itu. Nah, untuk masyarakat Batanghari ya tentunya apa yang sudah dibangun, apa yang sudah ada di Batanghari haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan tidak hanya berhenti sebatas pemanfaatan, namun juga harus dilestarikan dan dijaga, karena inilah salah satu bentuk dari ikon Batanghari. Mungkin itu. Karena menjaga itu jauh lebih sulit Pak. Betul, menjaga itu lebih sulit daripada membangun. Tegas atau santai? Santai. Kalah atau menang? Menang. Ini merupakan salah satu spot favorit beliau juga.